سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله سر الله ذات الله صفات الله وجود الله أفعال الله سر الله ذات الله وصفات الله وجود الله أفعال الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wasallama ala khairi halqi sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rasa syukur itu kita selalu bisa aktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu mensyukur nikmatnya. Bersalawat kita kepada junjungan kita kariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, majelis pengkajian tauhid tasawuf yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun keadaan suasana hujan, mudah-mudahan Allah turunkan hujan ini menjadi hujan rahmat, kasih sayang Allah, berkah buat kita semua.
Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan tentang masalah membangun budaya zikir dan fikir. Kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia telah terasa dan nampak jelas. Dalam kepesatan kemajuan itu, lahir pertanyaan, apa yang harus diperbuat manusia di tengah-tengah kemajuan itu? Apakah manusia harus mengambangkan diri atau melepaskan diri dari kemajuan itu? Atau justru harus mengendalikan kemajuan? Sekiranya manusia diharapkan agar mampu mengendalikan kemajuan, kemana mengendalikannya? Dan dari mana memulainya? Dalam suasana ledakan ilmu dan teknologi dewasa ini, manusia lebih cenderung melarutkan diri, bahkan meniadakan dirinya, serta bermetafora menjadi sekedar bahan pesanan. Dampak lebih lanjut sekiranya demikian, dikhawatirkan akan terjadi abad krisis antropologis yang ditimbulkan oleh keberhasilan manusia menciptakan raksasa ilmu, teknologi, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan yang siap yang mencaplok dan menggeroti, menelan dan menghancurkan penciptanya sendiri, yaitu manusia. Sumber-sumber energi rohani tersumbat dan dibenting sehingga kehidupan menjadi miskin, kering, dan gersang. Sekiranya krisis antropologis itu dibiarkan terus, manusia yang lahir kemudian benar-benar merupakan hasil industri yang dibuat di sebuah pabrik yang memproses kemampuan, memproses disposisi, dan memproses karakteristik manusia selaras dengan jenis pekerjaan dan jumlah yang diperlukan untuk masa tertentu. Sekiranya itu terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah perbedaan seperti itu sesuai dengan kodrat manusia sebagai khalifah di bumi yang bebas aktif dan dapat mengatakan tidak? Apakah mereka akan mampu berzikir dan berfikir sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191? Hasil zikir dan fikir yang efektif akan sampai pada berbagai kesimpulan. Di antaranya bahwa setiap barang dan potensi yang mulia disembunyikan dalam materi yang hina dan dina. Kain sutra yang indah dan digemari orang ditemukan pada ludah ulat, binatang kecil yang dipandang tidak berharga. Madu yang banyak khasiatnya ditemukan pada lebah yang memiliki karakteristik yang unik. Mutiara yang indah yang dijadikan hiasan yang sangat mahal disembunyikan pada kerang yang tersimpan di dasar lautan. Emas dan perak yang seringkali menjadi tema film barat yang sangat menarik disembunyikan di tambang-tambang batu yang gersang dan penuh bahaya. Inilah sebagian sunnatullah yang kita temukan melalui zikir dan fikir. Tidak kurang dari 200 kata zikir atau bentuknya, 17 kata fikir atau bentuknya, dan 20 kata fikih dalam arti faham ma'rifat dalam kitab suci Al-Quran yang dijelaskan membahas zikir dan fikir ini. Ayat 190 sampai ayat 191 surah Ali Imran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, sungguh merupakan tanda-tanda bagi orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Dan mereka menafakuri penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabbana, tidaklah engkau menciptakan ini dengan batil atau sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Kedua ayat tersebut di atas mengisyaratkan besar martabat zikrullah, zikir dengan lisan, tafakur dengan kalbu, dan ma'rifat dengan ruh.
Zikir dengan kalbu yaitu menafakuri kekuasaan Allah. Zikir dengan kalbu menghantar pelakunya kepada makam ruh sehingga dapat mengetahui hakikat perkara dan melihat hikmah ilahiyah serta ma'rifat kepada Allah melalui makhluk Allah. Sebagian ulama berkata, makna la ilaha illallah bagi kaum awam ialah tidak ada yang mesti diibadahi kecuali Allah. Sedangkan bagi orang yang khawas, maknanya ialah tidak ada yang mesti dicintai dan dituju selain Allah. Sedangkan makna kalimat tersebut bagi kaum khawasul khawas ialah tidak ada yang mewujud selain Allah. Dalam keadaan demikian, ia binasa dalam lautan penyaksian sehingga ia tidak merasakan apapun selain merasakan Allah, dan ia tidak melihat yang mewujud selain Allah. Kesimpulannya bahwa tauhid itu bila diiringi dengan etikanya tidak mempunyai situasi tertentu. Pembacaan kalimat tauhid dapat dilakukan sambil berdiri, duduk dan berbaring. Namun dalam beberapa hadis diperoleh keterangan yang menunjukkan bahwa zikrullah itu sunat secara perlahan-lahan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dikatakan, tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sittina sanah. Bertafakur sesaat lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Nampak benar keunggulan tafakur yang perlu kita budayakan tanpa menyampingkan ibadah. Bukankah tafakur mengantarkan kita kepada Allah, sedang ibadah mengantarkan kita kepada imbalan jasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan tafakur, ulama mengatakan bahawa ujung-ujungnya adalah kedekatan kita kepada Allah. Akan lahir ketauhidan, keyakinan, cinta, syukur, penuh harap, rasa kagum dan merasakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala serta rasa malu akan kekerdilan dirinya dalam taat kepadanya. Ulama berkata, innal fikrata ala hamsatin awjuhi fikrah fi ayat yatawalladu minha tauhidun wal yakin wa fikra fil alatillah yatawalladu mihal mahabbah wa syukru wa fikrah fi wa'dillah yatawalladuhu minhu ragbah wa fikra fi wa'idillah yatawalladu minha al-haibah wa fikra fit takziri nafsi anit ta'ati ma'al ihsanillahi yatawalladu minha al-haya. Tafakur mencakup 5 segi. Tafakur tentang bukti kekuasaan Allah akan melahirkan tauhid, mengesahkan Allah dan yakin. Tafakur berkenaan dengan nikmat yang dilimpahkan Allah akan melahirkan rasa cinta dan syukur kepada Allah. Tafakur berkenaan dengan janji Allah akan melahirkan penuh harap kepada Allah tentang ancaman Allah. Tafakur tentang ancaman Allah akan melahirkan rasa kagum. Tafakur berkenaan dengan kekurangan dirinya dalam taat kepada Allah, padahal kebajikan Allah selalu mengiringinya, kebaikannya akan melahirkan rasa malu pada dirinya. Sekiranya kita mampu berzikir dan tafakur serta membuahkan rasa dekat akan karena Allah, maka ilmu dan teknologi akan melahirkan karya yang bermutu tinggi yang manfaatnya akan terasa sebagai rahmatan lil alamin. Perbuatan yang dilandasi iman dan disertai ilmu akan lahir dari inisiatif dan kreativitas yang mendapat nur ilahi. Sebaliknya, suatu karya yang tidak lahir berdasarkan zikir dan fikir akan membuahkan kegersahan dan bahkan merusak daripada dirinya. Dapat menjadi virus bagi kekayaan rohaniah. Mari kita kaji kembali Al-Quran. Setiap harinya janganlah terlewat mengkaji Al-Quran. Sebelum lepas keluar rumah, entah 1 atau 2 ayat kita baca, lalu kita pahami isinya, insya Allah kita temukan yang kita cari dalam kehidupan kita dan kita bisa tadaburkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita segala noda dan virus iman kita agar kita selalu dalam kehidupan ini menjadi lebih baik fitrah
suci kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya nanti kembali kepada Allah membawakan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin majlis pengkajian tauhid tasawuf yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah kajian kita pada malam yang mulia ini, malam Jumat Barakah di bulan Syawal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kehilapan dan kesalahan, itu semata-mata aib daripada Al-Fakir sendiri dan mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian kita pada malam Jumat yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulil ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa fil akhirin. Allahumma shalli ala malaikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahlil ta'atika jama'an wa janna minhu birahmatika marrahimin. Allahumma ghfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyaihina wa li azazatina wal hadir wal ghaibin wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al hayyim wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum rabbun tarahim la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, yang masih hidup saya akan panjangkan umurnya, sudah meninggal ya Allah lapangkan kuburnya, jadikan ahli surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sehatkan daripada murabbina guru kami ya Allah, si Abu Ya Amram Wali Al-Halidi beserta istri dan keluarganya ya Allah, dan semua majlis daripada saudara-saudara kami, sahabat kami, guru-guru kami ya Allah, dalam majlis pengkajian tauhid tasawuf seluruh dunia ya Allah. Allahumma rabbana iftah bainana wa bainakum bil hantar rufatihim. Rabbana iftah bainana wa bainakum bil haqq wa antar rufatihim. Rabbana iftah bainana wa bainakum bil haqq wa antar rufatihim ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah, jalan qridha ya Allah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal muslimin. Bertambah kami ilmu dan kepahaman berkat daripada pengajaran pendidikan daripada guru-guru kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada ya Allah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah ka qalbi rasulika ya Allah, binur bihidayah binur iman wal islam bihaqqina bittaqwa wal istiqamah wal istiqamah wa tawakkalna alaika nabana wa alaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa ajjalna tamal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi bisabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.